Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 1. Jika aku lelah, apa boleh ya aku menyerah? Aku ini istrinya, tapi aku tidak merasa jadi istri. Aku merasa seperti pelayannya Hicks. Kenapa Tuhan? Kenapa kau buat aku jadi begini? Apa salahku, Hicks? Gumam seorang wanita di malam yang sunyi. Ibu tolong aku. Aku butuh ibu Hicks. Mereka hanya menyiksaku saja. Bahkan ayah pun tak sayang padaku, ibu Hicks. Tangis pilu wanita itu. Wanita itu bernama Kinanti Atmaja, putri dari Beni Saputra dan Nanti Atmaja, semenjak kematian ibunya. Kinan menderita apalagi setelah ayahnya nikah lagi dengan Wulan Aprilia dan membawa anak perempuan yang bernama Prisil Saputri, umurnya di atas Kinan. Hari-hari Kinan dilalui seperti pelayan di rumahnya sendiri. Dari mulai masak sampai beres-beres ia lakukan seorang diri. Dari umur Kinan 10 tahun hingga sekarang ia sudah umur 20 tahun. Kinan kuliah di universitas terkenal di kota J dan mendapatkan beasiswa karena kecerdasannya di atas rata-rata. Sedangkan kakak tiri Kinan yaitu Priscilla, ia adalah model terkenal karena cantik dan juga bodinya sangat indah. Hingga suatu saat Kinan harus menerima kekejaman dari laki-laki yang terus menuduhnya membunuh adik dan membuat ibu lelaki itu koma. Padahal Kinan tak tahu apa-apa. Pernikahan pun digelar sangat mewah sampai membuat iri semua orang. Tetapi berbeda dengan Kinan, ia sungguh menderita menanggung semuanya yang bahkan ia sendiri tak melakukannya. Karena desakan dan ancaman keluarganya, Kinan hanya bisa pasrah dan menurut. Tanpa tahu ia akan masuk ke neraka kejamnya Tuan Muda. Akan aku buat kau menderita seperti adikku yang kau bunuh dan ibuku yang masih koma. Gumam lelaki itu sambil tersenyum devils. Pram Wicaksono, putra pertama keluarga Wicaksono, ia adalah pewaris dari orang terkaya di Asia. Nadine Wicaksono, nama adik tercintanya, ia meninggal karena dibunuh oleh seorang wanita dari keluarga Saputra karena ia iri. Nadine lebih dari segalanya dibandingkan wanita yang membunuhnya. Sedangkan ibunya Wulan Wicaksono terbaring koma karena ia syok melihat anaknya dibunuh, sampai sekarang ia belum bangun. Wicaksono sendiri sekarang lebih fokus kepada istrinya yang sudah 1 tahun koma di rumah sakit kota A. Dari sanalah kesalahpahaman Pram membalas dendamnya kepada Kinan, padahal pelaku sebenarnya bukanlah Kinan. Sedangkan saksi satu-satunya ialah bundanya yang masih terbaring lemah. Sang ayah pun sudah memperingati Pram agar tidak gegabah, tetapi Pram keras kepala. Hari ini hari di mana hari pernikahan antara Pram Wicaksono dan juga Kinanti Atmaja. Ballroom hotel dihias begitu indah dan sangat mewah. Kinanti hanya bisa pasrah dan menangis diam. Karena ia tahu bahwa ini semua permulaan di mana dirinya akan disiksa lebih kejam lagi daripada di keluarganya sendiri. Kinanti tahu ayah serta ibu tirinya tega memfitnah, bahkan menjerumuskan dirinya ke lubang neraka dengan entengnya. Sungguh kalian sangat kejam memfitnahku ayah. Apa salahku ayah? Kenapa kalian menjadikan aku budak dari tuan muda kejam ini? Aku bukan pembunuh, ayah. Batin Kinan menjerit. Semuanya sudah siap, bahkan ijab kabul pun sudah diucapkan oleh Pram.
sekarang Kinan dibawa ke altar untuk tukar cincin. Kau akan menderita setelah ini. Aku akan balaskan kematian adikku Nona Saputra. Bisik Pram ketika Kinan sedang mencium tangannya. Kinan hanya diam dan menunduk. Ia sungguh sangat takut, tapi ia juga tak punya pilihan lain selain sabar dan sabar. Acara demi acara selesai dan Kinan sekarang sudah sampai di mansion Pram yang begitu mewah. Pelayan serta bodyguard berbaris menyambut kedatangan tuan mudanya. Lalu Kinan dan Pram keluar mobil dan langsung masuk ke dalam mansion. Selamat malam tuan muda dan nona muda, kata kepala pelayan. Dia bukan nona muda kalian, dia itu pelayan di rumah ini, Pak, yang kau antarkan dia ke kamar pelayan di belakang, kata Pram sambil mendorong Kinan dengan kerasnya. Setelah memberi perintah, Pram langsung ke kamarnya diikuti asisten pribadinya yaitu Hendra Putra. Sementara Kinan diantar ke kamar pelayan di belakang mansion. Nona, ini kamar Anda, kata Pak Yang. Jangan memanggilku Nona Pak, panggil Kinan aja, aku takut tuan muda tahu dan memarahimu, jawab Kinan sambil tersenyum. Baiklah Kinan, sekarang istirahatlah, aku tahu kau wanita baik-baik, jadi bersabarlah ya, kata Pak Yang dan berlalu dari hadapan Kinan. Setelah kepergian Pak Yang, Kinan langsung masuk dan membersihkan badannya. Setelah selesai ia hanya bisa menghela nafasnya, entah bagaimana kehidupannya. Aku pasrahkan hanya padamu Tuhan, gumam Kinan dan langsung ia terlelap. Pagi harinya setelah melaksanakan kewajibannya, Kinan langsung ke dapur. Setelah sampai, Kinan langsung masak dan membantu pelayan lainnya. Nona, jangan biar kami saja, Nona nanti saja kalau ada tuan, bisik Luci, pelayan seumurannya. Tak apa, aku tak mau kau kena masalah, jawab Kinan dengan tersenyum. Mereka melakukan pekerjaannya dengan telaten dan mereka senang karena Kinan orangnya ramah dan baik. Terlihat Pram menuruni tangga dan langsung disambut oleh Pak Yang dan asisten Hendra. Pram langsung duduk dan Luci akan melayaninya, tapi langsung dicegah oleh Pram. Biarkan pelayan baru yang melayaniku, kata Pram dengan datar. Kinan mengerti itu perintah untuknya, jadi ia langsung mengambil makanan untuk sarapan Tuan Pram. Pram langsung melahapnya, tapi sedetik kemudian piring itu melayang ke tubuh Kinan yang tepat pada dahinya. Siapa yang masak? Ini makanan atau apa? Sangatlah buruk, kata Pram dengan tegas. Saya yang masak Tuan, jawab Kinan dengan gugup. Hei, siapa suruh kau memasak untukku? Apa kau mau memberiku racun begitu? Kata Pram dan menjambak rambut Kinan dengan kuat hingga Kinan meringis. Tidak Tuan, saya tidak akan memasak lagi untuk Anda Tuan, ampun Tuan sakit, jawab Kinan dengan terbata. Ampun kau bilang, rasakan ini, kata Pram dan dahi Kinan langsung membentur meja makan. Pak Yang dan yang lainnya hanya bisa diam dan menunduk iba. Mereka kasihan dengan Kinan tapi tidak bisa apa-apa. Hen, ayo kita berangkat, dan kau wanita sialan bereskan semua ini sendiri, kata Pram dan langsung pergi. Pak Yang langsung menghampiri Kinan setelah mengantar tuan mudanya keluar mansion.
Kinan, segeralah bereskan dan obati lukanya sebelum infeksi. Maafkan, saya tak bisa membantu, kata Pak Yang dengan sendu. Tak apa Pak Yang, pergilah kalian juga, sebentar lagi ini beres kok, kata Kinan dengan ramah. Maafkan kita ya Kinan, kata Luci dengan berkaca-kaca. Tak apa Luci, pergilah sebelum Tuan Muda mengamuk pada kalian, jawab Kinan, dan mereka langsung pergi ke belakang untuk sarapan pagi. Sedangkan di kantor Wegrup, Pram dan Hendra baru saja tiba. Ia langsung disambut oleh karyawannya. Selamat pagi Tuan Muda, kata mereka serempak, tetapi Pram tak mengindahkan ucapan itu. Pram dan Hendra langsung menuju ke lantai atas untuk memulai aktivitasnya. Setelah sampai, mereka langsung masuk ke ruangan presidir. Apa saja jadwalku, Hen? Tanya Pram yang sudah duduk di kursi kebesarannya. Siang nanti Anda akan meeting dengan perusahaan A Group di restoran X. Dan sorenya Anda ada undangan makan malam dengan Pak Subroto Tuan, jawab Hendra sambil melihat tabnya. Siapkan berkasnya Hen, dan kau keluarlah, kata Pram. Hendra langsung keluar dan masuk ke ruangannya sendiri. Tuan, Anda akan menyesal suatu saat nanti telah berlaku kejam pada nona muda, gumam Hendra sambil menghela nafasnya. Makan siang pun tiba. Hendra dan Pram langsung menuju ke restoran X untuk menghadiri meeting. Pram langsung masuk ke ruangan VIP yang sudah dipesankan oleh kliennya, karena kliennya sudah menunggu di ruangan tersebut. Selamat datang Tuan Muda Pram dan asisten Hendra, kata lelaki tua yang merupakan kliennya. Balas Pram dan langsung duduk. Setelah hampir 1 jam membahas kerjasamanya, mereka langsung makan siang karena waktu makan siang sudah terlewatkan. Sedangkan di mansionnya, Kinan sedang duduk di dekat kolam renang setelah mengerjakan tugasnya. Luci menghampirinya dan duduk di samping Kinan. Kau tak apa Kinan? Tanya Luci dengan khawatir. Aku tak apa Mbak Lu, jawab Kinan. Kau harus sabar ya, aku selalu ada untukmu, kata Luci sambil memeluk Kinan. Aku akan sabar dan ikhlas Mbak, tapi jika aku lelah, apa boleh ya aku menyerah, kata Kinan dengan air mata yang sudah menetes. Aku tahu kau kuat, tapi jika suatu saat kau sudah lelah, bicaralah padaku, aku akan membantumu keluar dari sini, kata Luci dengan tegas. Kinan bahagia ia mendapat teman seperti Luci yang mengerti keadaannya. Kinan, Luci, cepatlah, kita harus bekerja lagi sebelum ketahuan Tuan Muda. Aku takut ia akan memarahi Kinan lagi, kata Rani sambil celingak-celinguk takut. Ayo kita bekerja, ajak Kinan dengan semangat. Mereka langsung bekerja lagi. Luci dan Rani sangat kagum karena Kinan masih bisa bertahan. Baru 1 hari sudah mendapatkan amukan Tuan Mudanya. Jam pulang kantor pun tiba. Pram dan Hendra langsung bergegas ke hotel untuk menghadiri acara makan malam dengan Pak Subroto. Sebelum ke tempat acara, Pram lebih dulu membersihkan diri dan berganti pakaian di kamar hotel yang sudah Hendra pesan.
Pram dan Hendra langsung masuk ke aula. Terlihat di sana banyak orang dan keluarga Subroto juga ada. Selamat datang Tuan Muda, terima kasih sudah hadir di acara saya Tuan. Kata Pak Subroto dengan ramah. Kapan acaranya dimulai? Tanya Pram to the point. Sebentar lagi Tuan Muda, saya sedang menunggu putri saya yang baru pulang dari luar negeri. Jawab Pak Subroto. Tampaklah wanita cantik yang begitu menggoda masuk dengan senyum manisnya. Membuat semua mata tertuju padanya, tapi tidak dengan Pram dan Hendra. Terlihat wanita cantik itu mendekat ke arah Subrota dan Pram. Halo ayah, aku sangat rindu, kata wanita itu sambil memeluk Subroto. Ayah juga sangat rindu sayang, balas Subroto sambil tersenyum. Oh iya Tuan Muda, ini putri saya dia Vania, dan Vania dia adalah Tuan Muda Pram dan sekretarisnya Hendra, kata Subroto. Kalau begitu saya pergi dulu Tuan Subroto karena ada keperluan lain, kata Pram dengan datar. Pram dan Hendra langsung keluar sebelum mendapatkan persetujuan dari Subroto. Bersambung.